حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa salamat tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqam minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad fasafadan adimah. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang dirahmati Allah, yang dipilih Allah, dijamin oleh Allah langkah kakinya dari tempat masing-masing ke Masjid Al-Falah Raya Darmo, dijamin pula oleh Allah duduknya sebagaimana Rasul bersabda, diriwayatkan Anas bin Malik radhiyallahu an, dibukukan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim, wa kanat salatuhu wa masyuhu ilal masjid nafilat wa idza qa'ada mafirolahu. Langkah kaki ke masjid dengan ibadahnya adalah rahmat yang Allah tambahkan, dilipatkan dalam langkahnya. Wa idza qa'ada mafirolahu, dan duduknya Allah jamin duduk yang mendapat ampunan dosa. Amin. Ini nikmat. Belum lagi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat rizki, nikmat umur, kesehatan, ilmu, keluarga, banyak. Tidak mampu kita kalau akan menghitungnya. Sebagaimana Allah Rabbuna wa ta'ala mengingatkan kita dalam surat An-Nahl ayat 18. Wa in ta'udu nikmatallahi la tusuha. Dan apabila kalian tidak menghitung nikmat Allah, tidak akan sanggup menghitungnya. Semoga rasa syukur kita ini akan ditambahkan nikmat oleh Allah sebagaimana janjinya. Wa ita'adana rabbukum la in syakartum la azidanakum. Dalam surat Ibrahim di ayat yang ke-7. Semoga yang hadir petang hari ini dan segenap keluarganya dijadikan Allah hamba-hamba yang abd dan sakurah. Amin. Salam dan salawat tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita pun juga bisa optimal di dalam meneladani beliau. Sebab kalau kita mampu mencontoh beliau, Allah tambahkan lagi nikmat buat kita. Yakni hidup kita di dunia ini dicintai Allah. Dosa-dosa dan kesalahan kita diampuni Allah. Janji ini Allah letakkan di Ali Imran ayat 31. Fatabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Ikuti aku. Demikian Rasul diperintahkan Allah. Maka siapa yang mencontoh beliau,
yuhibbukumullah. Allah akan mencintainya. Wa yaghfir lakum dunubakum. Allah akan mengampuni dosa dan kesalahannya. Semoga yang hadir petang hari ini dan segenap keluarganya dijadikan Allah optimal di dalam meneladani Rasul Muhammad SAW sehingga tercapai derajat hamba-hamba yang muttaqin, husnul khotimah dan ahlul jannah. Amin. Saudara-saudaraku, hari ini tanggal berapa? 26. 26 apa? Sya'ban. Hanya tinggal beberapa hari lagi kita akan masuk Ramadan. Nah, maka mempersiapkan hati, memahami keilmuan Ramadan yang benar, mempersiapkan untuk menyiapkan amaliyah-amaliyah Ramadan yang benar, yang diperintahkan Allah, yang diajarkan Rasul, itulah yang disebut dengan tarhib Ramadan. Maka malam hari ini kita siapkan dan lapangkan hati kita untuk menerima keilmuan di bulan Ramadan sehingga nanti amalan kita menjadi amalan yang soleh, solihah, makbulah, wa mutaqabbalah. Amin. Rasul Muhammad SAW bersabda dalam hadis An-Nasa'i, nomor hadis 2079. Qad ja'akum Ramadhanu syahru mubarak. Telah datang pada kalian bulan Ramadan yang penuh berkah dan rahmat. Iftaradallahu alaikumus siyamahu. Di dalamnya Allah wajibkan kalian berpuasa. Ini semua hafal ini. Dalilnya hafal semua, hafal luar kepala. Ya, saking seringnya di luar kepala sampai lupa. Ya, itu ada di Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan pada orang-orang sebelum kalian. La'alakum tattaqun, supaya kamu nanti bertakwa. Kalau nanti Ramadan kita bisa goal, bisa menyelesaikan dengan baik amal fardu, amal sunnah, amal-amal soleh lainnya, kebaikan lainnya, maka kita mendapat predikat muttaqi, takwa. Kalau kita diberi predikat takwa, Allah punya janji lagi, tambahan nikmat yang luar biasa. Diletakkan di surat 65 At-Tolak. Ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Nanti kalau kita ada kesulitan, dibukakan oleh Allah jalan keluar. Apapun itu kesulitannya, ini Allah janji. Ayat yang ketiga, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Diberi rizki oleh Allah dari arah yang gak pernah diduga atau disangka. Masih ayat yang ketiga, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Semua kebutuhan dicukupi. Ayat yang keempat, wa may yattaqillaha yaj'alhu min amrihi yusra. Semua urusannya, pekerjaan, sawah ladang, rumah tangga, semua dimudahkan Allah. Ayat yang kelima, wa may yattaqillaha yukaffir anhum min sayyi'ati. Dosa dan kesalahan kita dihapus. Dan ini Allah berikan kesempatan kita di bulan Ramadan mencapai itu. Lanjutan hadis belum selesai. Saya ulang dari atas. Qad ja'akum Ramadhanu syahrul mubarak iftaradallahu alaikumus siyamahu. Telah datang pada kalian bulan Ramadan yang penuh berkah dan rahmat. Di dalamnya Allah mewajibkan kalian berpuasa. Tuftahu fihi abwabul jannah wa yu'laqu fihi abwabul jahim wa tughallu fi sayatin. Di bulan ini pintu surga dibuka lebar, pintu neraka ditutup rapat, setan dibelenggu. Ini hak, bukan kias.
Betul-betul rahmat keberkahan ini dicurahkan Allah. Dihincipkan surga ini di muka bumi selama Ramadan. Pintu neraka ditutup, siksa kubur aja sampai libur. Karena lubang-lubang kubur siksanya dengan sambungan bara neraka ditutup. Setan dibelenggu. Lah kok ada yang gak puasa? Terus ditanya, lu kok gak poso? Iya iki mau kena goda setan. Kata setan, nek ngomong sing enak ya. Gak ada hubungan sampai gak puasa dengan saya, kata setan. Kalau kita gak puasa tuh gak ada hubungan sama setan. Ya kita aja berarti gak mau berpuasa. Gak mau menahan nafsu, gak mau tidak makan minum karena Allah. Lah kok enak gak poso? Iya kena goda setan. Setan dibelenggu waktu wolu fisayatin. Ramadan itu setan gak berperan. Semua kemaksiatan, semua kefasikan, semua kejahatan di bulan Ramadan tidak ada hubungan sama setan. Hak manusianya sendiri. Masih lanjutan hadis. Belum selesai. Fihi lailatul khairum min alfi syahr. Man hurima khairaha khot hurima. Di bulan ini ada satu malam yang memiliki nilai pahala 1000 bulan. Man hurima khairaha khot hurima. Rasul mengatakan ini di mana hujahnya? Allah letakkan di surat 97. 5 ayat. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairu min alfis sahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli am. Salamun hiya hatta matola'il fajr. Boleh dibacakan artinya? Sesungguhnya kami Allah telah menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu jauh melebihi daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat-malaikat dan Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala semua urusan di dunia. Malam itu penuh kesejahteraan hingga timbul terbit fajar subuh. Masya Allah. Jadi malam itu ayat satunya masdarnya muta'adi berarti bentuk lampau karena Allah telah menurunkan Quran di masa itu. Tapi begitu ayat kedua sampai 5 ini masdarnya mudhari' berarti itu berulang setiap tahunnya karena malaikat turun, Jibril turun untuk merubah kodok qadar. Merubah kebaikan-kebaikan hamba-hambanya yang berbuat baik sejak Ramadan kemarin sampai malam itu akan menyubah semua kodok qadar dari buruk menjadi baik tergantung dari perubahan kebaikan hidup kita. Maka dari hadis ini seluruh Ramadan adalah rahmat. Seluruh Ramadan adalah berkah. Yang kedua, keutamaan di bulan Ramadan dibukukan oleh Imam Bukhari, diletakkan di nomor 37. Hadis Sahih Bukhari. Rasul bersabda, "Man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dambi." Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan mengharap pahala Allah, maka dosa-dosanya yang lalu diampuni. Ada pertanyaan ini. Dosa yang mana? Yang besar atau yang kecil? Halo? Bisa bicara dengan salah sambung? Kok gak ada nyamun? Yang diampuni itu di Ramadan itu dosa besar atau dosa kecil? Kecil atau besar? Besar atau besar? Semuanya. Semuanya. Puasa Ramadan otomatis yang kecil-kecil nol. Hak diampuni.
Nah, untuk yang besar, dosa besar, SKB. Apa itu SKB? Syarat dan ketentuan berlaku. Nah, untuk dosa besar SKB-nya Allah letakkan di surat At-Tahrim. Surat 66 ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu illallahi taubatan nasuha. As-sarabukum yukafir ankum min sayiatikum yatul jannata tahjri min tahtihal anhar. Ya. Ayat 8. Surat 66 ayat 8. Wahai orang-orang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus segala kesalahanmu dan memasukkan kamu ke surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tuh, jadi untuk dosa besar Allah minta dengan taubat. Dan taubat itu diterima Allah kalau 6 syarat ini terpenuhi. Saya ulang, taubat itu diterima Allah kalau 6 syarat ini dipenuhi. 1, dia bertobatnya karena Allah. 2, menyesali. Jadi apa yang dia lakukan dan dia itu disesali. Yang ketiga, berjanji tidak mengulangi. Yang keempat, taubatan abdihi ila rahmina ya ghargir. Diterima tobat semua hamba Allah ini sebelum rohnya sampai kerongkongan. Jadi tidak ada dosa yang tidak diampuni Allah sebelum rohnya sampai kerongkongan. Fir'aun itu tobat enggak? Fir'aun tobat. Tobat ya. Tapi tobat sudah minum air laut 2 gentong. Sudah tenggelam dia. Sudah nazak dia. Enggak diterima. Jadi Allah terima itu tobat dari abdihi ila rukmina ya ghargir. Aku terima tobat hambaku sebelum rohnya sampai kerongkongan. Kalau sudah nazak, sudah krok, udah enggak bisa. Makanya tobat itu segera. Dalam surat Ali Imran ayat 133 Allah katakan wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wal jannah arduhas samawati wal ards uiddat lil muttaqin. Udah dibacakan? 133. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Tuh kan janji Allah, kalau kita tobat dijanjikan surga seluas langit dan bumi. Kan Allah tadi bilang di surat 66 At-Tahrim ayat 8. Kalau kita tobat, dosa dan kesalahan dihapus, dimasukkan surga. Maka kesempatan Ramadan yang kecil-kecil ini dinolkan dari puasa kita. Kemudian yang besar itu dengan diselingi tobat. Maka Ramadan itu adalah ampunan. Bulan ampunan. Bukan 10 hari kedua. Bukan 10 hari kedua ampunan. 10 hari pertama rahmat, bukan. Qad ja'akum Ramadan syahrul mubarak. Jadi seluruh Ramadan ini rahmat. Seluruh Ramadan ampunan. Keutamaan yang ketiga. Hadisnya Tirmidzi. Tadi tobat itu 6 ya. Yang pertama tadi karena Allah. Yang kedua disesali. Yang ketiga berjanji tidak mengulangi. Yang keempat sebelum roh sampai kerongkongan. Yang kelima apabila menyangkut sesama diselesaikan. Jangan sampai tidak pernah memaafkan kesalahan orang. Siapa yang belum bisa memaafkan kesalahan orang, jangan harap Allah mengampuni dosanya. Saya ulang. Siapa yang belum bisa memaafkan kesalahan orang lain pada dirinya, jangan harap dia dapat ampunan dosa. Karena Allah sendiri yang menetapkan ini. Di surat 24. Surat An-Nur ayat 22. Wala
yatali ulul fadli minkum wasya'ati ayutulil kurba wal masakina wal muhajirina fisabilillahi wal ya'fu wal yasfahu alla tuhibuna ayaghfira lakum wallahu ghafurur rahim. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya, orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apa kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Tuh, wal ya'fu wal yasfahu alla tuhibuna ayaghfira lakum. Maafkan, berlapang dadalah. Apa kamu tidak ingin tak ampuni dosamu? Begitu Allah membuat syarat. Berarti kita akan diampuni dosa dan kesalahan kita ketika kita mau memaafkan kesalahan orang lain. Kalau sampai bilang, loro hatiku, nggak bisa nyepuro, alamat ini nyenyek tuh nggak akan dapat ampunan dosa, betul. Dan orang yang dijamin Allah mendapat surga, pasti jaminan surga itu orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain dan mau menahan amarahnya. Ini Allah letakkan di Ali Imran 134. Tadi yang 133 Allah bilang apa? Kalau kamu segera minta ampunan, aku siapkan surga yang aku sediakan bagi, 134-nya, alladzina yunfikuna fis-sarai wad-dara wal qaddiminal ghaida wa afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang mau menahan amarah dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah menyintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Jaminan surga itu. Jaminan surga orang yang infak sedekah. Jaminan surga orang yang menahan amarah. Jaminan surga orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Jaminan surga orang yang berbuat kebaikan. Maka Ramadan ini kesempatan yang begitu luar biasa, yang mana kita bisa mewujudkan ini semua. Karena Ramadan punya keistimewaan. Yang ketiga adalah hadis Tirmidzi nomor hadis 618. Rasul bersabda, walillahi uttaqa'u minan nar wadhalika kullu lailatin. Sesungguhnya Allah memilih hamba-hambanya yang dibebaskan dari api neraka di setiap malam di bulan Ramadan. Saya ulang. Walillahi utaqa'u minan nar wadzalika kullu lailatin. Sesungguhnya Allah memilih hambanya yang dibebaskan dari api neraka di setiap malam di bulan Ramadan. Jadi hari pertama kita tarawih. Belum sahur. Tarawih hari pertama sudah ada yang Allah tetapkan dibebaskan dari api neraka. Qalu faman ya Rasulullah. Sahabat tanya, siapa itu ya Rasul? Man hadakul abdil ali saum bikul sahri. Diberikan Allah pada hamba-hambanya yang biasa puasa-puasa sunnah sebelum-sebelumnya. Misalnya yaumul isnain wa khamis, yang biasa Senin Kamis, atau puasa ayamul bid, atau puasa Daud, itu hari-hari awal sudah dapat pembebasan dari api neraka. Maka Ramadan rahmat, Ramadan ampunan, Ramadan pembebasan api neraka. Bukan 10 hari pertama rahmat, 10 hari kedua ampunan, ketiga, bukan itu. Rasul tidak mengatakan itu. Yang Rasul katakan qad ja'akum Ramadan syahru mubarak. Syahru itu bulan. Jadi seluruh Ramadan itu rahmat dan berkah. Man soma Ramadan imanan wahtisaban ghufrallahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang puasa di bulan Ramadan, maka dosanya diampuni. Nah, enggak ada kata 10 hari kedua. Yang ketiga tadi, walillahi utaqa'u minan nar wa dalika kullu lailatin.
Allah membebaskan hambanya di setiap malam. Bukan di hari ketiga, 10 ketiga. Kalau yang 10 pertama, kedua, ketiga itu begini. 10 hari pertama, soft masjid penuh. 10 hari kedua tinggal separuh. Nah 10 hari ketiga pindah. Keramaian di pelabuhan, terminal, bandara, stasiun. Sama tawaf di mall itu karena mau mudik atau mau lebaran. Itu fenomena bukan hadis. Maka janganlah lagi mengatakan Ramadan itu 10 pertama rahmat, kedua tidak ada. Seluruh Ramadan rahmat, seluruh Ramadan ampunan, seluruh Ramadan pembebasan api neraka. Kemudian kapan atau bagaimana cara yang ditetapkan Allah dan Rasulnya menentukan Ramadan dan menentukan 1 Syawal? Hadisnya Muslim. Nomor hadis 1797. Perawi Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Rasul bersabda, "Innama syahru tis'un wa asir." Sesungguhnya hari di dalam Islam itu 29. Falatasumu hatta tarahu wala fitrahu hatta tarahu. Maka apabila kalian hendak berpuasa, lihat hilal. Apabila kalian hendak berhari raya, lihat hilal. Belum selesai ini hadisnya, masih lanjut. Fa inguma alaikum fa'dirulahu. Manakala kalian tidak mampu melihat hilal, manakala kalian tidak bisa atau terhalang, gunakan hitungan. Loh, jelas loh hadisnya Rasul. Muslim 1797 menentukan kapan 1 Ramadan, kapan 1 Syawal, itu lihat hilal. Kalau nggak bisa lihat hilal, disuruh pakai hitungan. Di negeri Konoha loh ya, sama di negeri Wakanda, itu kan ada 3 grup besar ormas Islam itu di negeri Konoha. Grup A, grup B, grup C. Grup A ini paling tua ormasnya. Ini pakai metode hisab. Grup B yang lebih muda dikit pakai metode ru'yatul hilal. Grup C kadang rene, kadang rono. Nah, itu di negeri Konoha. Di Indonesia enggak beda maksudnya. Nah, maka kalau sudah tiga ini dengan hujannya masing-masing, Rasul sudah memprediksi. Allah pun juga akan tahu akan terjadi seperti itu nanti di masa ke depan. Mereka akan berselisih untuk menentukan bulan Ramadan dan Syawal. Maka Rasul mengeluarkan perintah, dibukukan Imam Muslim, nomor hadis 1864. Rasul bersabda, wa ya'muruna wa iqamata ummaroh abbarorokanu afujaro. Maka hendaknya kalian di dalam menentukan Idul Fitri dan Idul Adha, hendaklah bersama-sama pemimpinmu. Baik pemimpinmu taat maupun tidak taat. Jelas loh perintahnya Rasul. Wa ya'muruna wa iqamata ummaroh abbarorokanu afujaro. Maka hendaknya kalian di dalam menentukan Idul Fitri bersama pemimpinmu. Baik pemimpinmu taat maupun tidak taat. Nah, gara-gara hadis ini maka terjadilah isbat. Isbat. Nah, kalau sudah isbat, sidang. Maka diputuskan dari hasil sidang ini, pemerintah mengambil keputusan. Negeri Konoha ditetapkan misalnya hari Sabtu. Mestinya ikut Sabtu semua. Kan enggak. Ada yang gini, aku Ahad. Oh, no. Aku Jumat. Malah gitu ya. Kok enggak bisa bareng itu loh. Padahal perintahnya jelas. Cek angeli gitu. Harusnya kita malu sama Irak, Iran, Sudan, Syria, Yaman, Saudi. Itu negara sendiri-sendiri loh. Tapi tidak pernah beda. Negara-negara itu setiap Idul Fitri bareng semua. Negeri Konoha loh. Jadi siji loh. Iso gak bareng. Nanti kalau budalnya bareng,
pulangnya nggak bareng. Ono sing sijine takbir disian, ono sing keri. Ditenono negeri Konoha itu Indonesia ndak. Ya. Nanti kalau budalnya nggak bareng, mulai bareng. Ono aja nih. Lah ini kan yang repot ini yang ngitung 10 hari terakhir ini. Yang malam ganjil yang mana? Nah, saudara-saudaraku, kalau nanti memang terjadi seperti ini dan Rasul mengatakan malam Qadar itu di malam ganjil. Hadisnya Bukhari. Rasul mengatakan, taharau Lailatul Qadri asra yaumil akhir Ramadan fi Lailatul Witr. Carilah malam Qadar itu di 10 hari terakhir di malam ganjil. Negeri Konoha iki rada enak. Ganjil kabeh lah anggap ae. Kalau regu A berangkat sekarang hari pertama, besoknya regu kedua, hari pertama juga wis berarti ganjil kabeh negeri Konoha. Ya, wis ora ono ganepe blas. Nah, saudara-saudaraku, kalaupun nanti terjadi seperti itu, maka ada yang takbir lebih dahulu. Semua harus meyakini grupnya masing-masing. Dan ini Allah letakkan di surat 49 ayat 15. Al-Hujurat ayat 15. Innamal mu'minal ladzina amanu billahi wa rusuli tsumma lam yartabu. Ya. Ada kalimat tsumma lam yartabu. Silakan. 15 sampai tsumma lam yartabu aja. Sesungguhnya orang-orang mukmin sebenarnya adalah mereka yang beriman pada Allah dan Rasul. Kemudian mereka tidak ragu-ragu. Nah, tidak ragu-ragu. Jadi kalau sudah mantep belum, ya sudah. Walaupun grup lain takbiran. Lalu yang takbiran tidak usah ragu-ragu. Kalau sudah meyakini itu yang Allah suka. Dan tolong, nanti kalau mungkin ada yang lebih takbir lebih dulu, tidak usah ngolok-ngolok yang puasa. Wis takbir, tidak usah. Yang poso juga tidak usah ngolok, durung, tidak usah. Sudah, pegang Al-Hujurat ayat 15. Itu yang Allah suka. Yang Allah benci yang begini. Mas, sing poso budal keri, grup mana? Iku lho, grup C lho, budal Rebu. Sing A Senin, sing B Selasa, melok Rebu dia. Nanti hari raya cari informasi. Lah sing riyo sih sapa? Iku A, pindah itu mbelebes. Wis bati rong dina. Itu Allah paling benci. Makanya kalau nanti ada perbedaan, innamal mu'minal ladzina amanu billahi wa rusuli tsumma lam yartabu. Itu yang Allah suka. Dia tidak boleh punya keraguan, harus mantap. Nah, amaliyah apa saja yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan? Surat 29 ayat 45. 29 Al-Ankabut ayat 45. Utlu ma'uhiya ilaika minal kitab wa aqimus shalah inna sholata tanha 'anil fahsya' wal munkar wa ladzikrullahi akbar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu dan laksanakan sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah mengingat Allah sholat jauh lebih besar keutamaannya daripada ibadah-ibadah yang lain. Nah, maka dari ayat ini kita disuruh interaksi dengan Quran, disuruh mendirikan sholat. Maka dalam hadis Bukhari nomor hadis 36 Rasul bersabda, mangkoma Ramadana imanan wahtisaban ghufirlakum ma taqaddama min dambi. Siapa yang menghidupkan malam Ramadan dengan sholat-sholat malamnya, maka dosa-dosanya diampuni. Maka Ramadan yang terbaik adalah menghidupkan Ramadan dengan sholatul lail. Sholatul lail, sholat malam. Dan di bulan Ramadan ada sholat malam yang tidak ada di bulan lain. Apa namanya? Tarawih. Ini jangan ditinggalkan. Memang sunnah. Tapi janji Rasul tadi, ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Tarawih itu menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Jadi jangan disia-siakan.
Ya. Kemudian Rasul Muhammad SAW juga bersabda lagi dalam hadis Bukhari, nomor hadis, Muslim 1982. Rasul bersabda, afdolu saum ba'da Ramadan syahrul muharram wa afdolu salatu ba'da fardhu salatul lail. Utamanya puasa setelah Ramadan itu puasa di bulan Muharram. Dan utamanya sholat. Setelah sholat fardu adalah sholat malam. Tarawih sholat malam. Tahajud sholat malam. Witir sholat malam. Ini Ramadan jangan dilewatkan. Dan tidak ada 2 witir dalam satu malam. Rasul mengatakan, la witroni filailatin. Tidak ada 2 witir dalam satu malam. Jadi kalau sudah ikut imam di masjid, tarawih, nyambung witir, kalau nanti malam mau tahajud, nggak usah witir. Atau saya nggak ikut witir di masjid, saya nanti malam mau witir sendiri. Ternyata nggak bangun sampai subuh, loh malah nggak witir. Maka witir itu boleh diambil selesai tarawih, boleh nanti malam sendiri boleh. Mau tahajud nambah boleh tanpa witir. Karena Rasul bersabda, la witroni filailatin. Tidak ada 2 witir dalam satu malam. Nah, kemudian Rasul Muhammad SAW juga menyampaikan bahwa sholat malam ini itu betul-betul mangkomar Ramadan imanan wa ihtisaban ghufrallahu ma taqaddama min dambi. Jadi kalau malam Ramadan dihidupkan dengan sholatul lailnya, ghufrallahu ma taqaddama min dambi. Dosa-dosa kita yang lalu diampuni. Kemudian berinteraksi dengan Al-Quran, mentadaburinya, mengkajinya. Yang ketiga, Rasul bacakan juga surat 57 ayat 18. Al-Hadid. Innal musaddiqina wa musaddiqati aqrudul qardun hasanan yudha'afu lakum wa lakum ajrun karim. 18. 57 18. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang amat baik, akan dilipat gandakan balasannya bagi mereka. Dan mereka akan mendapat pahala yang mulia, surga. Tuh, maka perbanyak Ramadan nanti infak sedekah. Karena ya mau ngasih takjil kah, mau ngasih iftar, apalagi ngasih iftar. Ngasih iftar itu, ngasih orang berbuka itu mendapatkan pahala puasa orang yang diberi makan. Tanpa mengurangi pahalanya. Tapi jangan dibalik ya. Ya boleh gak usah poso, ngakei iftar ya. Nah, ini namanya mbeti. Kewajiban puasa tetap untuk diri kita pribadi. Kita dapat tambahan kalau memberi makan orang yang berbuka. Nah. Kemudian, kenapa Allah perintahkan kita suruh baca Quran tadi? Kenapa Allah perintahkan kita suruh infak sedekah yang banyak? Kenapa suruh mendirikan sholat-sholat sunnah? Tarawihnya, mau tahajud, disuruh banyak. Kenapa? Hadisnya Muslim. Nomor hadis 1945. 1945. Rasul bersabda, kullu amalan ibnu Adam hasanatu asru amsaliha ila sab'amiyah di'fin. Karena di bulan Ramadan nanti Allah tambahkan pahala itu 10 sampai 700. Ini masalahnya. Jadi kalau kita sholat berjamaah berapa pahala? 27. Kalau sendirian 1, kalau diterima. Tapi 1 nggak diterima, ingin TM. Kalau berjamaah ada jaminan 27. Nah kalau Ramadan dikalikan 10. Kalau dikasih 10, kalau dikasih 700 sama Allah, kalikan 700.
Banyak sekali. 1 dinar kalau diinfakkan ditukar Allah berapa dinar? 1 dinar. Ditukar berapa? Coba Al-Baqarah ayat 261. Coba saya cek Al-Baqarah 2. Oh betul. Al-Baqarah 2. Masalul ladina yunfikuna amwalihim fi sabilillahi kamassali habatin ambatat sab'a sanabila. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Ya. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Laksana sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Dan pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dikehendaki. Dan Allah maha luas, maha mengetahui. Tuh, ternyata Rasul mengatakan bahwa man anfiku sedekatan dinar yudu'afu sab'amiyah di'fin. Jadi siapa yang infak 1 dinar ditukar 700. Dalilnya, hujahnya ada di Al-Baqarah 261. Itu hari biasa. Nah tadi Allah janji kalau Ramadan. Kullu amalan ibtu adam hasanah asru amsaliha ila sab'amiyah di'fin. Maka setiap 1 kebaikan dari anak cucu Adam ini ditambahi lagi 10 sampai 700. Nah, berarti kalau digambarkan uang 100 koin kita 100. Dimasukkan kotak infak Al-Falah. Kling. Hari biasa jadi 70.000, ya kan? Begitu Ramadan dikali 10, jadi 700.000. Kalau dikali 10, kalau kasih 700, berapa? 7 juta, coba dihitung. 100 itu. Iku pun nemu sih di parkiran. Wis kelindes bane motor ireng kabeh. Masukkan sini. Ya Allah, minta ganti. Kata malaikat, sing gak nemu gak ono dah. Nah, jadi itu perbanyak sholat sunah-sunah, jangan dilewatkan. Berinteraksi dengan Quran, perbanyak infak dan sedekah. Semoga Allah Rabbuna wa ta'ala memberikan kita semua yang hadir dan keluarga kita umur yang berkah, kesehatan yang berkah, rizki berkah, halalan thayyibah, dipertemukan kita dengan bulan Ramadan, dioptimalkan amal ibadah fardu kita, dioptimalkan oleh Allah amal-amal sunnah kita dan amal kebaikan kita semua, sehingga Allah jadikan amalan-amalan menjadi amalan yang solih, solihah, makbula wa mutaqabbala. Amin, Allahumma amin. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa membawa manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau membutuhkan materi yang saya sampaikan hari ini, kalau butuh nanti minta ke Tamir. Sudah saya kirim dalam bentuk PDF. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.